الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن الحسن, dan diriwayatkan dari Al-Hasan, an Imran bin Husain radhiyallahu anhu, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man inqata'a ilallah, barang siapa yang tawajuh total kepada Allah. Inqata'a lillah ini benar-benar dia ini hatinya itu sama sekali tidak ada harapan atau takut kepada selain Allah. Kita ini kalau zahir seperti kalau kita melihat satu cerita atau buku cerita yang begitu menarik, saking konsentrasinya, anak datang, istri datang, uang datang, kita sudah enggak menoleh sama sekali. Saking konsentrasinya kita kepada sesuatu tersebut. Itu diantara gambaran orang konsentrasi total begitu itu. Nah, kalau ingkitoknya hati, jadi dia ini melihat selain Allah itu memang ya hanya sebagai makhluk. Tanpa Allah tidak ada. Maka orang yang ingkita ilallah itu ya, ingkita ilallah itu ya memang pertimbangannya semuanya ya Allah. Allah, apa-apa Allah, apa-apa Allah. Seperti ceritanya seorang ulama yang begitu wibawa, dia dicemburui oleh penguasa di negeri Mesir sana. Karena ternyata kekuasaannya Raja Mesir waktu itu kalah jauh dengan Syekh ini. Akhirnya Syekh itu ditangkap tanpa salah, dimasukkan penjara. Kemudian disiapkan singa yang dilaparkan sampai selapar-laparnya. Kemudian dimasukkan di ruangan Syekh tadi, supaya memakan Syekh tersebut. Maka begitu singa tadi melihat Syekh itu, bukan Syekhnya yang takut, singanya malah takut. Akhirnya singa tadi nunduk-nunduk, mencium telapak kakinya Syekh itu dan menjilatinya. Akhirnya rajanya ketakutan, wah ini orang ini gawat, dilepaskan aja ketimbang saya kualat. Maka murid-muridnya Syekh tadi tanya kepada Syekh, gimana rasanya hati Tuan atau pikiran Tuan ketika singa tadi menjilat-jilat kaki Tuan? Saya enggak kepikiran singanya, saya kepikiran itu air liurnya singa itu najis apa tidak ya. Ini kalau najis nanti sholat saya bagaimana? Belas enggak mikirkan singa itu bahaya enggak bahaya, belas enggak masuk dalam pertimbangan hati beliau maupun otak beliau maupun analisa beliau. Singa dianggap sereneng saja. Tapi itu air liurnya itu hukumnya gimana ya? Orang ingkita ilallah itu begitu, itu diantara sikap hidupnya itu begitu itu. Mau makhluk apa saja yang muji, yang ngomel ya biasa aja. Makhluk, yang penting saya dengan Allah baik ya sudah. La ilaha illallah. Nabi Ibrahim, malaikat-malaikat datang pengen nolong beliau. Tidak, saya perlunya pada Allah. Saya dengan kamu sama aja, sama-sama makhluknya, nggak bisa apa-apa. Yang kita ilallah itu diantara contohnya
pada kehidupan Nabi Ibrahim gitu. In kita ilallah itu contohnya ketika Allah menawari kepada Nabi kita, pengen jadi Nabi yang raja apa Nabi yang hamba. Maka beliau pertimbangannya apa yang paling diridhai Allah. Maka beliau milih jadi Nabi yang hamba. Mana yang paling ridhokan Allah, paling ngerawat agama, itulah yang dipikirkan oleh orang ingkitok ilallah. Beliau ditawari kemana aja beliau pergi, gunung dari emas dan gunung dari perak akan terus nyertai beliau. Kalau perlu perak tinggal dicuilkan dari gunung itu, perlu emas dicuilkan dari gunung itu. Untuk biaya dakwah, untuk biaya taklim, untuk biaya bangun-bangun, untuk biaya seluruh umat lebih-lebih. Enggak. Beliau pengennya yang paling diridhai Allah ya umat itu kadang-kadang kaya, kadang miskin, kadang-kadang punya duit, kadang-kadang punya duit, tapi yang penting Allah ridho. Nah, orang yang ingin kita kepada Allah ini satu derajat yang seharusnya kita usahakan untuk sampai ke sana. Pertimbangan itu Allah kabeh lah. Bukan berarti ini tinggalkan asbab. Pimpinan-pimpinan ingkito ilallah itu ya para anbiya itu. Kenapa berasbab? Karena itu bagian dari perintah Allah, bagian di situ ada ridhonya Allah. Man inqata ilallah azza wa jalla, barang siapa ingkito ilallah, dia konsentrasi total, tawajuh total kepada Allah azza wa jalla. Kafahullah, maka Allah akan cukupi dia kulla ma'unatin, setiap ma'unah. Di antara artinya ma'unah itu adalah mu'nah. Di antara artinya mu'nah adalah al-qut. Allah akan cukupi dia segala keperluan dia. Kata sebagian teman, enggak perlu kaya, tapi ingin mobil ya bisa naik mobil. Pengen terbang ya naik kapal terbang, pengen nikah ya laku. Nah, pengen rumah ya dapat rumah. Apa yang dipingini itu terlaksana semua. Enggak perlu kaya. Berapa banyak orang kaya yang keinginannya enggak terlaksana? Nah, jadi kalau orang ingin kita kepada Allah, Allah akan cukupi dia semua hajat dia. Wa razaqahu, dan Allah akan berikan rizki kepada dia min haitsu la yahtasib, dari tempat yang dia tidak menyangka-nyangkanya. Wa man inqata'a ila dunya, dan barang siapa inqita', dia ini total konsentrasinya, tawajuhnya kepada dunia, wa kalahullah ilaiha, maka Allah akan pasrahkan dia kepada dunia. Nah, dunia ini makhluk, kalau Allah pasrahkan dia kepada makhluk gimana? Ya maknanya semua urusannya enggak akan beres. Makhluk itu ya sama seperti dia. Manusia kah, dunia kah, hewan kah, sama makhluk. Enggak bisa buat apa-apa. Allah biarkan dia sibuk dengan perkara yang tidak mendatangkan manfaat atau tidak bisa mendatangkan apapun kepada dia dan menolak apapun dari dia. Makhluk yang asalnya Adam. Ya akhirnya ya mumetnya itu enggak karu-karuan itu. Ya akhirnya dari makhluk ke makhluk kan, sudah dipasrahkan ke makhluk, akhirnya dari makhluk ke makhluk. Kalau makhluk ke makhluk akhirnya tidak terjadi solusi, akhirnya mumet. Rawahu Abu Syekh Ibnu Hibban wa isnaduhu hasan. In sahha, kalau benar sama'ul Hasan, mendengarnya Hasan bin Imran dari Imran. Kalau memang benar pernah dengar, ini sahih. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam
Qala Nabi bersabda, man ja'alal hamma hamman wahida kafahu Allah hamma dunyah wa man tasa'abathu al-humum lam yubalillahu fi ayyi awdiyatid dunya halak. Rawahu al-Baihaqi wa Syekhu al-Hakim wa qala sahih al-isnad. Allah. Man ja'alal hamma, barang siapa menjadikan kerisauan dia, keprihatinan dia, hamman wahida, satu kerisauan saja. Dalam riwayat yang lain, hammal akhirah, yaitu kerisauan urusan akhirat. Wah, yang dipikirkan, diprihatinkan bagaimana akhirat saya, perbaikan akhirat, menaikkan mutu akhiratnya, mengumpulkan bekhirat akhiratnya. Yang itu semuanya adalah hanya bisa tertunaikan dengan agama. Pikirnya itu agama tok. Bagaimana omongan saya itu sesuai dengan keuntungan akhirat, diam saya begitu juga, melarat saya begitu juga, kaya saya begitu juga, terhina saya begitu juga, terhormat saya begitu juga, posisi saya begitu juga. Satu tok kerusakannya, pokoknya pertimbangannya akhirat tok. Kafahullahu hamad dunya, maka Allah akan cukupi dia hamad dunyahu, dari kesusahan, dari keprihatinan dunia dia. Di urusan dunia dia akan dicukupi oleh Allah. Karena orang itu kalau yang dipikirkan itu akhirat, akhirnya amalannya menjadi takwa. Kalau orang takwa, doa-doanya makbul, selesai masalah. Ngurus dunia pun dengan benar, maka akhirnya selesai masalah. Kalau dunia ini diurus sesuai dengan aturan hamal akhirah tadi, ya ngurusnya pun akan jadi takwa, akhirnya berkah semua. Wa man tasa'abbatuhul humum, dan barang siapa keresuan-keresuannya bermacam-macam, sing dipikir terus macam-macam keresuannya itu, yang intinya meninggalkan keresuan agama, keresuan akhirat. Yang seharusnya dirisaukan yaitu akhirat kekal abadi, malah enggak dirisaukan. Hal-hal yang tidak diperintahkan untuk dirisaukan, dia habis waktunya untuk hal-hal tersebut. Lam yubalillah, maka Allah tidak akan peduli. Fi ayyi awdiyatid dunya halak, di mana dari lembah-lembah dunia dia akan hancur. Allah tidak akan tolong dia, tidak akan beri solusi pada dia, yang ada adalah kehancuran. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habib bika khairil khalqi
الفاتحة.